Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, tuan-tuan guru, para kiai, alim ulama, tokoh agama, terkhusus yang kita muliakan, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Dr. Mashudi Suhud, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkhusus kita doakan panjang umur, murah rezeki Sahibul Bait Sayyid Najib At-Tamimi beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu yang perlu diluruskan. Saya berdiri di sini bukan karena saya yang paling cerdas, saya yang paling alim, bukan. Lalu kenapa Haji Tamimi menunjuk saya? Salah satu pertimbangannya karena saya yang paling banyak follower saya di tempat ini. Bukan karena saya jago, bukan. Tapi karena saya yang paling banyak. Itulah sebabnya saya diundang. Bukan karena saya jago. Bapak saudara-saudara sekalian, suatu kali Nabi selesai sholat subuh, selesai berdoa, seperti biasanya Nabi balik bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, ada yang mimpi tadi malam? Seluruh diam. Tidak ya Rasul. Nabi lalu bersabda, semalam saya bermimpi. Saya dibawa Jibril jalan-jalan ke surga. Ini mimpi Nabi berarti wahyu dan petunjuk. Bukan mimpinya tukang judi. Kalau mimpinya tukang judi langsung dijadi rumus untuk jadi judi. Lalu pada saat Nabi sampai ke surga, Nabi diperlihatkan ada hamba Allah diberikan hadiah. Wahai hambaku, ini hadiah dariku. Lalu hamba ini komplain. Karena di akhirat itu tidak ada pencitraan. Di akhirat itu tidak ada tipu-tipu, apa adanya. Lalu dia merasa, kok seperti ini hadiah saya. Ya Allah, apa yang kamu berikan ini lebih banyak daripada ibadah yang saya lakukan. Sebagai ilustrasi gambaran supaya gampang kita mengerti, pahalanya cuma 5, Allah kasih 15. Loh, kok lebih banyak ini ya Allah? Lalu kedengaranlah firman Allah, wahai hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan ketika kau di dunia, karena saya yakin kalau saya kasih kau waktu di dunia itu kamu tidak mampu memikulnya, maka aku berikan kamu hari ini di akhirat. Maknanya tidak ada doa yang tidak Allah kasih. Tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Cuma versi kabulnya beda-beda. Ada yang langsung dikasih. Ya Allah, jadikan saya bupati 2 periode di Kabupaten Malang. Nah, ini beliau doanya pasti seperti itu. Allah kasih di dunia langsung. Ada juga Allah kasih dalam bentuk yang lain. Tamat SMA, saya kan daftar dokter. Kan gagal akabri kena ceper. Bapak kok ketawa, saya ceper Pak. Lalu saya daftar lagi fakultas kedokteran. Saya ikut bimbingan tes privat 1 bulan. Saya sholat tahajud bermalam-malam. Ibu bapak saya doakan. Saya nasar kalau lulus saya puasa. Begitu keluar pengumuman, tidak ada namaku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak jadikan saya dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Allah tidak kabulkan. Saya lulus di Sospol. Kau dulu daftar IPC namanya Pak. 2 IPA, 1 Sospol. Sosial politik. Saya daftar komunikasi. Saya lulus di komunikasi. Kenapa ya saya tidak lulus? Saya tahu jawabannya. Pulang kuliah,
terjadi tabrakan di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Oh, saya tidak bisa lihat darah sampai sekarang. Saya lihat aja di WhatsApp itu kalau ada berdarah, rasanya langsung pening. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Saya lulus jadi ustadz. Teman saya yang lulus waktu itu, tugas di Kepulauan Aru. Beberapa saat yang lalu sebelum lebaran, saya telepon, "Woi Pak Dokter, kau pulang lebaran?" "Tidak." "Boh, rugi-rugi ibu itu. Jauh-jauh cari nafkah tidak pulang sama keluargamu." "Mahal tiket Ustadz. Kalau saya pulang satu keluarga, 1 tahun saya kumpul uang, gaji saya hanya untuk beli tiket." Dalam hati saya, alhamdulillah untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz, tidak pernah pusing soal tiket. Kemana-mana gratis. Siapa yang bayarkan tiket saya hari ini? Haji Tamimi. Coba kalau saya jadi dokter waktu itu, mungkin saya tidak sampai di tempat ini. Coba kalau saya jadi dokter pada saat itu, saya tidak ceramah di depan presiden nasihatin. Saya tidak gaspol di depan Kapolri, barangkali Kapolri yang cari saya. Alhamdulillah Allah berikan dalam bentuk yang lain. Jadi itulah sebabnya doa terus. Versi pertama, apa yang diminta Allah kasih sesuai maunya. Yang kedua, Allah kabulkan dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, Allah tunda sampai kita mampu. Nabi Zakaria meminta anak pada usianya 21 tahun. Ya Allah, berikan saya keturunan. Usia berapa baru Allah kabulkan? 90 tahun. 21 ke 90 tahun. Berapa tahun itu Pak? Berapa? Biar kita kiai kampung jangan juga salah-salah menghitung Pak. Berapa? Berapa? 69. Itu Nabi Pak. 69 tahun baru dikabulkan. Ini politisi mau berdoa bulan ini, mau dikabulkan bulan depan, padahal dia tukang bohong. Gimana ceritanya? Itu Nabi bos. Maka ketika kita berdoa, Allah tidak kabulkan, oh ditunggu sampai mampu. Ini sakwa sangka hilangkan. Doa sangka baik. Kalau Allah tidak kasih hari ini, oh berarti Allah tunggu. Saya siap menerimanya. 2013 yang lalu, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon Pak. Sejarah perjalanan Pilwali Indonesia, Makassar mencatat rekor 10 pasang calon. Menang Ustadz. Kalah Ustadz. Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya tidak mau bilang kalah Pak. Belum tentu dia hebat dari saya. Cuma lebih banyak suaranya. Andai saja saya jadi wali kota pada saat itu, saya selalu hormat Pak. Siap Pak Kapolres. Siap Pak Kapolda. Siap Pak Jaksa. Takut diperiksa Pak. Sekarang saya nasihati mereka. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, berikutnya kita ingat firman Allah. Fa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i isa da'an. Apabila kurang lebih, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sampaikan sesungguhnya aku sangat dekat kepadanya. Ini yang perlu catatan, garis merah, bold, cetak miring, tebal, kasih tanda kutip. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dengar redaksi kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ayat ini sesungguhnya memberikan pengetahuan
ada orang mengangkat kedua belah tangannya, mengucapkan amin, menengadah ke atas langit. Dia kira dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Dia berdoa tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sehingga kita belajar, ada disebut kitab adabud doa, adab dalam berdoa. Kalau adab ini kita lakukan, itu ibaratnya jalur tol, cepat sampai. Sunnah. Lakukan berpahala, tidak dilakukanlah tidaklah mengapa. Tapi saya memberikan ilustrasi dari Surabaya ke Malang lewat jalan biasa, sampai tidak? Sampai tidak? Sampai, tapi lawas, lama kata orang Banjar. Tapi kalau lewat tol, sampai tidak? Sampai, cepat dan tepat. Berdoa sesuai dengan sunnah, jalur tol. Berdoa tidak sesuai sunnah, sampai juga, tapi macet. Silakan pilih. Maka dianjurkan berdoa, pertama sangka baik. Jangan bersangka buruk. Tidak ada kebahagiaan orang yang ada dalam hatinya sangka buruk. Pernah dengar cerita Pak, orang berkeluarga, 5 tahun tidak punya anak. Tahun ke-6 dia ke ahli kandungan. Diperiksa. Alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senanglah ini ibu. Dia telepon suaminya. Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Sujud syukur suaminya. Lalu suaminya berkata, Bu, jangan dulu kau cerita-cerita nah. Nanti tidak jadi malu lagi. Baik Pak, rahasia berdua. Oke, sepakat. Jangan cerita. Oke Pak, sepakat. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum, kata ibu dari dalam. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Mulai dia wah kurang ajar ini. Pasti ini suamiku lagi yang cerita ini. Nah ini rahasia berdua kok dia bisa tahu. Pasti suami ini yang cerita. Datanglah suaminya capek bekerja, baru buka pintu. Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Kamu memang pembohong. Apalagi sayang? Apa sayang? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang bocorkan. Hah, bukan. Pasti. Kenapa dia tahu? Datanglah ini suaminya ke kantor PLN. Ada apa kau tahu istri saya terlambat 2 bulan? Dia bilang ada catatannya Pak. Ngapain kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak dipotong. Kalau punya aku dipotong, istriku pakai apa di rumah? Terpaksa pakai lilin. Inilah bahayanya sakwa sangka. Sangka baik saja. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang pada akhirnya menyaksikan ceramah saya ini. Mari bersangka baik. Bapak yang tidak memilih Prabowo, jangan seolah-olah Indonesia sudah mau kiamat. Sangka baik. Anjuran Ketua Majelis Ulama kita tadi menyampaikan, mari jadikan masjid, musola, rumah-rumah ibadah, majelis zikir, majelis taklim, majelis pengajian, galakkan doa bersama agar negara Republik Indonesia selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar doa ini cepat terkabul, tidak cukup hanya berdoa, tapi harus berikhtiar. Ikhtiar diutamakan dan sangat diutamakan adalah para politisi, para pejabat yang diberi Allah amanah untuk mengelola negara Republik Indonesia ini. Amanah itu harus Anda tunaikan. Kalau Anda bohong kepada satu orang, hanya gampang berdoa, bertobatnya, datangi rumahnya minta maaf. Tapi kalau Anda berbohong satu Republik Indonesia, di padang mahsyar nanti cari semua pembayar pajak yang ada di Indonesia, Anda harus minta maaf kepadanya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terlalu banyak tentu harapan kita. Terlalu banyak keinginan kita kepada presiden terpilih. Dan saya yakin Bapak Prabowo dan wakil presiden terpilih akan menunaikan janjinya. Di tempat ini saya mendengarkan beliau berjanji akan memerangi kemiskinan. Dan kemiskinan itu adalah
lebih banyak di kampung-kampung kita, saudara-saudara kita, dan itulah ladang amal, ladang dakwah para kiai kampung. Maka kita berharap kepemimpinan yang akan datang menjadikan kiai-kiai kampung untuk mitra dalam mensejahterakan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan amanah konstitusi. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bangun jiwanya tugasnya kiai kampung, bangun raganya kiai tugasnya para pemimpin Republik Indonesia. Kalau ini kita amanahkan, kalau ini kita jalankan bersama, insya Allah kita akan mencapai janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Bapak mau lihat buktinya? Coba di Saudi, Pak. Saya tidak menganggap mereka malas, tapi rasa-rasanya kita lebih rajin mencari nafkah daripada orang di Arab, Pak. Orang Arab, Pak, siang tidur dia, Pak. Dari pagi sampai duhur tidur, sudah duhur lagi tidur lagi. Tidak ada itu part-time-nya. Ngipas-ngipas saja datang pembeli. Yalla Indonesia. Tapi tidak ada orang Saudi datang dari TK menjadi tenaga kerja di Indonesia. Kita setengah mati kerja. Banyak tenaga kerja Indonesia, bahkan ada yang dipancung kepalanya di sana. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengindahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita punya Pancasila sila pertama diabaikan ketuhanan yang Maha Esanya. Mudah-mudahan acara ini menggugah kita semua untuk kembali mengamalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan kita awali di tempat ini musyawarah berdoa bersama kiai kampung seluruh Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada 3 calon presiden Republik Indonesia. Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Prabowo, kemudian Bapak Ganjar. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah mengajari kami, rakyat Indonesia, untuk berdemokrasi. Berjiwa besar setelah ada pengumuman pemenang, sama-sama menerima hasil pemilu, lalu kita kembali bersatu mewujudkan pembangunan agar rakyat Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang kedua, kita berdoa sepenuh hati, seikhlasnya, sepenuh hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Allah berikan hidayah, kekuatan, kemampuan untuk istiqamah dalam janji-janji politik, dan kita rakyat Indonesia bersatu padu mewujudkan keinginan ini. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03, yang ada adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang terakhir, terima kasih setinggi-tingginya kepada Syed Najib Tamimi yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Saya pikir-pikir, apa yang mau dicapai? Kalau beliau mau senang-senang tidak mau ngurusin bangsa, sudah pengusaha, rumah enak begini, ada usaha yang jalan, anak-anak sudah pada jadi, tapi punya kepedulian. Sehingga kita diundang, dan saya yakin dihitung jari rumah pengusaha yang selalu didatangi puluhan bahkan ratusan kiai. Dan didatangi kiai itu insya Allah bawa berkah, dan orang baik sesungguhnya bukan yang jitatnya hitam gara-gara sholat tapi tidak ada yang senang, bukan yang bagus tahajudnya tapi seluruh komplek tidak mencintainya, tapi siapa di antara kita yang baik? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya. Semoga Pak Tuan Haji Najib Tamimi masuk di antara golongan ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.